Di sini diperlihatkan saat seorang profesor yang sedang meneliti sebuah fragmen dimensional. Bawahan profesor itu berkata, energi dari Bloodstone-nya sudah mencapai titik kritis. Angkanya melebihi 5 bintang. Profesor itu pun senang bagus sekali. Dengan ini wewenang tertinggi pada riset Dungeon bukanlah Toppler melainkan aku. Namun angkanya terus meningkat. Sekarang sudah melebihi 6 bintang. Diperlihatkan fragmen itu yang mengeluarkan gelombang mana. Bibi bertanya-tanya gelombang mana apa ini. Kalau ini terus berlanjut, akan ada hal buruk yang terjadi. Bawahannya berkata angkanya meningkat dengan sangat cepat. Sekarang sudah 7 bintang. Mereka sangat terkejut dan sedikit khawatir. Namun tiba-tiba batu fragmen itu pun retak, dan terjadi ledakan yang sangat besar. Ruangan itu pun langsung porak-poranda. Nampak muncul sesosok pria. Dia berkata, oh inilah bumi. Sungguh tempat yang dipenuhi dengan kehidupan. Bibi pun langsung menghampiri orang itu, dan terlihat marah. Orang itu berkata, sukubus dengan energi yang begitu familiar. Diperlihatkan wajah orang itu sepertinya dia dari planet Alpen. Kemudian scene beralih di sebuah gedung Guild Master Office. Di sana Melody menjelaskan sebelum aku menjelaskan padamu soal cara mencegah kehancuran Dungeon. Kau harus tahu dulu soal tanah suci dimensional dan pecahan dimensi. Pertama, kalau aku menjelaskan soal tanah suci dimensional padamu, aku akan bilang bahwa itu adalah tempat istimewa dengan dimensi peringkat tinggi. Tapi kau sudah pernah ke tanah suci dimensional sebelumnya, Tuan Jin? Kemudian Jin pun bertanya-tanya aku, apakah aku pernah ke sana? Melody berkata, yaitu adalah dimensi lain melampaui portal merah yang dibuat di Dungeon peringkat tinggi sekitar 4-6 bintang. Jin pun menyadari jadi itu tanah suci dimensional. Seperti yang sudah pernah kau alami, Dungeon itu sebagai pintu masuk ke tempat itu. Seolah-olah beberapa Dungeon terhubung ke satu tempat suci seperti tentakel gurita. Kemudian Jin bertanya, jadi apa hubungannya dengan menghalangi monster-monster yang keluar dari Dungeon? Kenapa kehancuran Dungeon yang pertama terjadi? Melody menjawab kehancuran Dungeon itu adalah proses sinkronisasi yang disebut mereka di bumi. Mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan sejati mereka kalau tidak cukup mana. Karena itulah, mereka meledakkan Dungeon untuk menyebarkan energi Dungeon, dan itulah mana membuat bumi jadi sebuah planet di mana mereka bisa bergerak dengan bebas. Semacam transformasi. Jin berkata, pada akhirnya bukankah itu berarti kita tidak bisa mencegahnya? Bahkan kalau kita membersihkan Dungeon, mananya akan menumpuk di bumi karena pertambangan Bloodstone. Melody menjawab ada caranya. Dungeon dan dana suci dimensional menjawab keinginan sang pemilik, yaitu Dimensional Lord. Karena itu mereka mungkin memilih untuk tidak mengeluarkan monster yang mematuhi perkataan mereka. Jin pun berkata kalau begitu apa itu Dimensional Lord mereka? Benar, Lord utama adalah 72 komandan dan penyerang Trahnet. Ada banyak Lord bertingkat rendah juga, dan mereka juga meningkatkan kekuatan mereka dengan mencuri tanah suci satu sama lain. Melalui pertempuran, sampai saat ini, kami sibuk mencoba melindungi wilayah Alpen, namun kami tidak bisa menghindari serangan mereka. Jadi rencanaku adalah mendapatkan kekuasaan Dimensional Lord, dan melawan mereka di atas tanah yang sama, dan untuk mendapatkan kembali semua Dungeon di bumi dan apa? Jin berkata, menarik sekali. Lalu mereka semua akan jadi gelandangan kalau tanah mereka diambil? Kalau aku mencurinya semua, aku harusnya bisa menemui Trahnet, yang tidak pernah menampakkan dirinya. Baiklah kalau begitu beritahu aku bagaimana mendapatkan tanah suci dimensional. Melody menjawab kau bisa mencuri tanah suci dimensional. Atau kau bisa mengklaimnya sebagai milikmu kalau tidak ada yang punya. Kau perlu batu yang disebut pecahan dimensi untuk. Belum selesai mengatakannya Jin mengeluarkan batu itu. Apakah seperti ini? Melody terkejut bagaimana kau bisa mendapatkan itu. Jin berkata, aku cuma memungutnya. Ngomong-ngomong bagaimana aku menggunakan ini? Melody berkata aku hanya butuh satu potongan untuk menyatakan tanah itu sebagai milikmu kalau kau belum mencurinya. Tapi karena kau tidak punya tanah suci dimensional kau butuh 3. Jin berkata bisakah aku pergi saja? Namun Melody menjawab kau harus dipilih oleh Dungeon. Harus ada Dungeon yang menjawabmu karena kau sudah punya pecahan dimensi itu. Jin berkata kenapa ini rumit sekali? Aku harus punya 3. Berikan aku 2 saja. Namun Melody terkejut dan terdiam. Jin berkata kau pasti sudah tahu karena kini kau tidak berbicara. Berikan padaku. Nampaknya Melody mempunyainya juga.
Setelah argumen kecil dia pun memberikan pecahan batu itu. Namun dia hanya memberikan satu. Jin berkata, kau yakin hanya ada satu? Kau tidak bisa dipercaya untuk seorang saintes. Melody pun berkata, itu sesuatu yang kudapatkan setelah mengalami banyak kesulitan. Jadi kau harus memberikannya kembali padaku. Melody benar-benar tidak ada harga dirinya ya guys di depan Jin. Dia benar-benar patuh kepada Jin. Nampak goblin Jin yang telah kembali. Jin berkata, kenapa kau sudah kembali? Sudah kubilang padamu untuk mengikuti Bibi dan membantunya. Namun goblin itu berkata, Bibi sudah diambil. Jin sangat terkejut. Siapa orang yang melakukannya? Dan ternyata adalah bawahan Trahnet. Orang sebelumnya bernama Rasmod. Jin berkata, aku harus pergi sekarang. Guildmaster bertanya, kau mau pergi kemana? Jin berkata, aku akan pergi ke tempat markas orang yang mencoba menyerangku. Guildmaster berkata, tim respon bahkan belum dibentuk. Kau harus pergi dengan mereka setelah mengumpulkan tim. Jin berkata kalau Rasmod telah muncul. Melody terkejut dan berkata ini terlalu cepat untuk Lord Utama muncul. Jin pun menjawab, bentuk saja sebuah tim dan ikuti maksudnya adalah. Namun tiba-tiba Jin menyadari sesuatu sekarang kalau dipikir-pikir. Tidak ada stasiun kereta di bawah tanah di sana. Dan diperlihatkan sebuah helikopter yang telah sampai di tempat itu. Jin dan juga mereka telah sampai di sana. Guildmaster berkata, apa ini akan baik-baik saja tanpa tim pembantu? Bagaimana kita bisa mencegah kehancuran Dungeon hanya dengan jumlah segini? Melody menjawab, itu tidak masalah. Hanya dengan orang-orangnya saja sudah mencukupi. Kekuatan pasukan militer. Tolong tunggu hingga kau menerima perintahnya. Jin pun memasuki ruangan itu. Dan terdapat sebuah pintu Dungeon. Di sana juga terdapat Rushmod. Dia berkata benar-benar sukubusnya immortal. Jadi orang itu memanggil Jin immortal ya guys. Tempat kau melarikan diri dan bersembunyi hanyalah bumi? Dia nampaknya telah menangkap Bibi. Jin benar-benar malah. Karena Bibi telah ditangkap olehnya. Jin berkata, aku paham bahwa kau senang bertemu denganku. Tapi kenapa kau begitu banyak tingkah? Aku yakin kau mati paling sedikit 5 kali untukku. Apakah kau sudah kena demensia ya? Dia sangat marah sekali kepada Jin. Dia pun berkata, pas itu memang pernah terjadi sih. Tapi itu sebelum segala sesuatu tentangmu diatur ulang. Kau gugup ya? Apa kau mau menyelamatkan gadis kecil ini? Kalau begitu kasih tahu ke mereka buat pergi dari sini lalu balik lagi. Ayo kita bertarung dengan semestinya. Dia nampaknya masuk ke dalam Dungeon itu. Kemudian Melody pun berkata kepada Jin, apakah itu jebakan? Dia harusnya tahu ada celah besar di antara kekuatan mereka. Kenapa dia malah menghasut seperti itu? Jin menjawab, entah kenapa dia bisa tahu kekuatanku yang tidak sempurna. Melody pun terkejut, benarkah? Apakah kau kehilangan kekuatanmu di Alpen? Jin berkata, aku sudah memulihkan dengan cepat. Tapi belum sempurna. Melody sangat terkejut dan berkata dia kehilangan sihir nekromancer yang hebat itu? Kalau begitu Leas dan Dead Knight, aku belum bisa mensumo mereka. Dan Melody berkata itu bahaya sekali. Kalau kau ingin bertarung dengan Rushmod, setidaknya kamu harus punya Dead Knight. Namun Jin berkata, kau pikir siapa yang kau khawatirkan? Aku akan bertarung dan selesai dengan cepat, tunggu saja di sini. Dia sepertinya akan memasuki portalnya. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang cukup besar, yang membuat mereka semua pun terkejut. Ternyata itu adalah Dungeon Breax, dan muncul monster. Monster yang keluar dari Dungeon itu. Banyak sekali berbagai macam monster. Portal itu masih mengeluarkan kilatan petir. Tidak ada habisnya bagi mereka. Apa dia berencana mengeluarkan para monster? Bagaimanapun juga, dia bilang dia tidak akan memberi aku mayat di dalam Dungeon. Dia pun memanggil golemnya, yang masih berupa batu. Jin berkata, nanti aku akan menyelamatkan Bibi, tidak usah khawatir. Kerjain tugasmu dan hancurkan mereka semua. Dan nampak energi dari batu itu menyerap semua benda yang ada di sekitarnya seperti tank dan juga pesawat tempur. Dan merubah tubuhnya menjadi sebuah golem besi. Seperti Transformer, mereka semua terkejut melihatnya. Golem itu akan mengalahkan monster-monster itu. Dia langsung menerjang ke arah monster. Dia juga bisa menembakkan misil dari pesawat itu. Kekuatannya sungguh sangat hebat. Melody berkata Jin kehilangan kekuatannya, tapi masih sekuat ini. Dan Jin nampaknya akan memasuki Dungeon itu. Notifikasi sistem muncul, Anda telah memasuki laboratorium milik Darmage Rasmod. Anda mencoba mode penaklukan. Jin bertanya-tanya, apa-apaan nih? Kok beda dari biasanya aku memasuki Dungeon? Rushmod berkata, dasar bodoh.
Siapa yang kira kau akan mengikutiku ke sini? Kenapa Necromancer bisa sembrono datang ke sini tanpa ada mayat? Dia pun menampakkan dirinya. Jin berkata seenggaknya, "Aku masih bisa membunuhmu." Rasmod menjawab, "Bacotmu itu masih belum berubah juga padahal statusmu sudah direset." Rasa harga diri sudah menggelapkan kepalanya. Namun kalau kita bertarung tanpa summon, aku memiliki keunggulan karena aku sudah rekonstruksi badanku dengan eksperimen Chimera. Jin berkata, "Sebelum kita adu jotos, balikin dulu Bibi." Dia pun menjawab, "Kamu kepengen banget ya sama makhluk gak berguna ini. Siapa yang peduli sama barang bekas? Makhluk ini cuma alat untuk dikuasai." Dia pun langsung menghabisi Bibi. Notifikasi sistem muncul, sukubus Bibi telah mati. Level sukubus menurun menjadi 1. Anda tidak bisa sumur selama 32 hari. Nampaknya dia memancing amarah Jin. Dan Jin pun terlihat sangat marah. Dia berkata, "Kau pikir aku bisa mengamuk hanya dengan perasaan marah?" Dia pun berkata, "Kesombonganmu nggak pernah berubah. Tapi hari ini adalah hari terakhir. Kau bisa terus sombong begitu." Dia pun melancarkan serangannya dengan pedang hitam miliknya. Namun Jin dapat menangkis serangannya dengan tongkatnya. Rushmod berkata, "Kau bisa bereaksi rupanya. Apa kau meminum potion penguat tubuh?" Dan tongkatnya sekarang berubah menjadi pedang. Dan dia pun langsung terlempar ke belakang jangan sangat keras. Dia sangat terkejut dan bertanya-tanya, serangan apa itu tadi? Kenapa bisa Necromancer punya kekuatan fisik sebesar ini? Dia pun berkata, "Tadi itu kebetulan." "Apa kau jadi warrior?" Jin pun menunjukkan kekuatannya dan kemarahannya. Dia menggunakan skill warrior rage. Mengeluarkan rage sementara waktu dari batas kekuatan Anda. Semua status fisik bertambah 10. Jin pun langsung menerjang ke arahnya. Namun Rasmod dapat menghindarinya. Dan senjata ciri kini berubah menjadi tombak. Dia sangat terkejut. Dan sekarang berubah menjadi palu. Dia pun langsung kelempar ke belakang dengan serangan palu milik Jin. Dia sangat kesakitan. Kemudian Jin akan menyerang dengan pedangnya. Dan menebas orang itu. Dan notifikasi sistem muncul, batas waktu untuk skill telah berlalu. Skill akan dinonaktifkan. Jin pun berkata, "Membosankan sekali. Masa kau kesulitan melawan warrior padahal kau sudah mengubah tubuhmu? Selamat tinggal ya." Nampaknya dia telah terbelah menjadi 2. Dan dengan mudah dikalahkan oleh Jin. Dan Jin pun ingin meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berkata menarik sekali. Ternyata dia dapat hidup kembali. Dia berkata, "Si immortal ini tidak cukup dengan kabur ke bumi saja. Dia juga meninggalkan kelas Necromancer dan berlatih hanya dengan skill warrior." Jin berkata, "Apa salahnya dengan warrior? Seperti ini kan menyenangkan." Tubuh dia boleh kembali padahal sudah dipotong menjadi setengah. Tampaknya dia menanamkan sesuatu lagi pada tubuhnya. Dia pun berkata, "Akan kubuat kau menyesal sudah membuat keputusan senaif itu immortal." Dia mengeluarkan summon monster miliknya untuk menyerang Jin dan menyuruh monster-monster itu menyerang. Kemudian scene beralih keluar Dungeon. Di sini diperlihatkan pertarungan antara golem milik Jin dan juga para monster. Para manusia yang ada di situ hanya melihat pertarungan tersebut. Guildmaster berkata, "Kekuatan yang sungguh luar biasa. Dengan kekuatan sebesar ini, golem itu bisa memusnahkan mereka semua sendirian." Melody hanya terdiam karena sudah mengetahui kekuatan Jin. Golem itu punya mana yang terbatas. Aku tak tahu monster-monster itu akan kemana saat golemnya berhenti bergerak. Semuanya tetap waspada dan bersiap untuk bertempur. Kemudian Melody berpikir, daripada Titan of Destruction, aku lebih khawatir dengan si immortal. Kenapa dia mau melawan Rushmod sendirian tanpa mensummon pasukannya? Nampak diperlihatkan Jin yang sedang bertarung. Dia nampaknya cukup kelelahan. Rushmod berkata, "Lihatlah dirimu. Baru melawan Chimera saja penampilanmu sudah seperti ini. Apa kau baru sadar akan harga yang harus dibayar? Karena kau sudah mengangkat pedang berdarahmu setelah meninggalkan kekuatan dominasimu sendiri." Jin pun berkata, "Siapa bilang aku meninggalkannya?" Rasmod terkejut karena Jin mensummon monster-monster itu. Dan muncullah pasukan skeleton. Jin berkata, "Aku menuangkan seluruh manaku ke dalam golem milikku. Jadi butuh beberapa waktu untuk mengembalikannya." Rushmod pun terkejut dan tidak menyangka, karena dia berpikir kalau Jin adalah warrior. Kemudian Jin berkata, "Aku memang warrior, tapi aku kan tidak bilang aku bukan necromancer." Dia sangat marah kepada Jin, karena merasa ditipu. "Berani-beraninya kau meremehkanku." Jin berkata, "Kalau begitu apa kita mulai saja ronde kedua?"
Para summon milik Jin bersiap menyerang monster-monster itu, dan mereka berdua pun bertarung. Jin berkata, tampaknya kau juga tidak sehebat dulu ya. Dia menjawab, Lingnya saat ini sedang tidak stabil, tapi kau juga sudah kehilangan kekuatanmu. Mereka berdua pun beradu pedang. Jin sepertinya tidak bisa mengarahkan seluruh kekuatannya. Soalnya dia kehabisan energi. Seharusnya sudah waktunya. Dan nampak notifikasi muncul, Anda telah mengalahkan musuh, XP Anda bertambah. Dia pun langsung naik level. Berkat golem miliknya yang mengalahkan banyak monster, dia pun langsung naik level. Dan semua status telah dipulihkan. Jin berkata, kelihatannya kau sangat kelelahan ya. Istirahat saja sana. Dia pun langsung memalu Rashmod, dan sekarang menggunakan kampaknya, dan langsung menebas kepala milik Rashmod. Sepertinya dia telah dikalahkan. Namun dia masih bisa berbicara. Dia berkata, momen kejayaanmu takkan bertahan lama. Ling sudah dimulai. Lebih baik kau lari kalau masih ingin hidup. Jin pun langsung menginjak kepala miliknya. Dia berkata, aku tidak akan lari dari kecoa sepertimu. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Jin. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowel Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan buat kalian jangan lupa komen ya guys, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita tertentu, komen aja di kolom komentarnya guys. Terima kasih.